Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersatu hati dalam novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan renungan. Ibu Bapak, saudara-saudari, hari ini kita lanjutkan lagi novena kita. Kali ini dengan tema Maria dalam keluarga Kristiani. Saya ingin mengajak kita mendalami tema ini lebih jauh dengan satu judul kecil berikut ini. Maria, teladan tahan uji. Saya pernah mengikuti beberapa acara pernikahan dan tidak jarang saya mendengar wejangan yang nyaris selalu sama di setiap kesempatan, yaitu mengenai kesetiaan dalam untung dan malang, suka maupun duka. Setia berarti tetap memelihara, merawat kebersamaan dalam situasi dan kondisi apapun. Saya pribadi mengerti bahwa di balik wejangan-wejangan semacam itu tersirat kenyataan bahwa betapa tidak mudahnya membangun kebersamaan. Tantangan berbagai bentuknya datang silih berganti. Keluarga yang tetap utuh bukanlah mereka yang tidak mengalami badai, melainkan mereka yang tetap bertahan di setiap badai kehidupan keluarga. Maria mengandung dan melahirkan Yesus Putra Allah. Namun, itu tidak membuat Maria menjalani hidupnya tanpa badai. Batinnya tentu ingin berontak terkait dengan anaknya. Beberapa momen terekam dengan jelas dalam Injil pergumulan Maria selaku ibu di dalam keluarga. Momen perkandungan. Maria mendapat kabar dari malaikat bahwa dirinya mengandung dari Roh Kudus. Bayangkan, Maria sesungguhnya di tahap tunangan dalam relasi dengan Yosef, tapi menyatakan kesedihan di hadapan malaikat untuk mengandung melahirkan anak yang dari Roh Kudus. Meskipun Maria menyatakan kesanggupannya, tapi bisa dipastikan bahwa batinnya bergolak tentang bagaimana dirinya meyakinkan Yosef. Apakah Yosef masih mau menerima dirinya? Maria akhirnya mampu melewati itu. Allah lah yang memampukan dia. Ketika anak itu masih kecil, masih merah-merahnya, mereka harus menyingkir ke Mesir setelah Yosef dapat kabar bahwa Herodes akan membunuh bayinya. Bayangkan bagaimana sulitnya harus pergi jauh membawa bayi, pergi menggunakan transportasi yang seadanya. Kesempatan lain ketika anak itu berumur 12 tahun, dia hilang saat dalam acara keagamaan di Yerusalem. Mari kita bayangkan lagi bagaimana Maria tentu masih ingat kata malaikat kepadanya saat perkandungan bahwa anaknya akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tapi nyatanya sekarang anak itu hilang. Bagaimana Maria harus mempertanggungjawabkan kepada Allah yang memberikan anak itu kepadanya? Lagi, Maria harus menyaksikan anaknya diadili dan dijatuhi hukuman mati. Maria sudah janda karena ditinggal suami. Kini anak yang merupakan harapan satu-satunya meninggal. Pengalaman-pengalaman Maria itu menunjukkan bahwa dia sebagai ibu yang teguh, bertahan dari berbagai bentuk kesulitan hidup yang terkait dengan anaknya. Perjalanan keluarganya nampak berat, namun dia tetap bertahan. Maria mampu bertahan, rupanya dia memiliki harapan yang kuat kepada Allah. Harapannya dibangun atas pengalaman akan campur tangan Allah kepadanya pada awal perkandungan Yesus putranya. Tak ada keluarga yang tidak memiliki persoalan. Mari kita belajar dari Bunda Maria untuk bertahan di setiap tantangan. Kita bertahan karena percaya akan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu mencintai kita
Allah sendiri yang menaburkan benih kasih untuk saling mencintai di antara pasangan, untuk saling memberi dan saling menerima. Dia pula yang membimbing melewati setiap tantangan. Tantangan memang datang silih berganti, namun pengalaman akan campur tangan Allah di masa silam bisa menjadi inspirasi agar tetap berkanjang menghadapi setiap tantangan. Semoga. Mari kita lanjutkan dengan doa novena. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, hari ke-8. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindunganmu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami, anak-anak-Mu, butuhkan. kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mempersembahkan intensi pribadi kita masing-masing, intensi komunitas kita, dan juga wujud serta intensi dari keluarga kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci, kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaruan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus
dalam terima